segera menguatkan doa harapan kita yang semoga Allah Ta'ala memberikan taufik. Taufik itu artinya anugerah untuk bisa menyesuaikan diri, menempatkan diri supaya bisa melakukan yang terbaiknya. Makanya para ulama dahulu, para sesepuh dahulu, salafus soleh dahulu, orang-orang soleh dahulu, itu bahkan ketika menjelang Ramadan 6 bulan sebelumnya itu sudah melakukan persiapan dan selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan sampailah ke Ramadan, ya Allah mudah-mudahan sampailah ke Ramadan. Nah itulah harapan, permohonan doa kita dan karunia yang berupa taufik dari Allah itu kita mendapatkannya itu. Ketika seorang sudah mendapatkan taufik itu, barulah kita akan bisa melakukan apa saja tugas-tugas yang sangat berat sekalipun. Kadang-kadang di luar jangkaan kita gitu ya. Puasa di bulan Ramadan itu selain kita berpuasa, juga tetap aktivitas ibadah kita, tetap juga aktivitas sosial kita, mencari nafkah kita, kerja-kerja rutin kita tetap gitu. Kemudian malamnya sholat tarawih lagi. Nah untungnya di tempat kita ini sholat tarawih cuma 8 rakaat tambah 3 rakaat gitu kan. Kalau di tempat lain 20 rakaat. Nah, di Masjidil Haram sekarang ditetapkan 10 rakaat ya. Karena ada itu viral itu 10 rakaat kemudian witir 3 rakaat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang melakukannya sampai 40 rakaat untuk sholat tarawih itu. Kadang sampai menjelang subuh. Masya Allah itu. Dan harus tetap fix, tetap fit, tetap melaksanakan semua aktivitas kegiatan itu gitu. Kemudian Nabi SAW memberitahukan umat-umat yang terdahulu itu 1000 bulan berpuasa, dan dalam keadaan berpuasa itu berjihad fisabilillah, dan dalam kondisi berpuasa itu qiyamul lail sepanjang malam selama 1000 bulan. Kita tidak akan sanggup itu. Tapi Nabi SAW memberikan kabar gembira, dari bulan itu tetap lebih baik satu hari yang kita lakukan sepanjang malam itu pas di malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan yang umat-umat dahulu itu melakukan jihad fisabilillah, melakukan puasa sepanjang hari, melakukan ibadah qiyamul lail sepanjang malam, tidak tidur mereka. Tapi Allah anugerahkan itu kepada kita. Oleh karena itu, karena musim ibadah di bulan Ramadan itu sangat berat, kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan taufik itu, supaya diberikan kekuatan, kemampuan itu, sehingga ketika Ramadan kita juga mendapatkan semua keistimewaan yang Allah Ta'ala ingin jadikan kita umatnya Nabi Muhammad SAW ini istimewa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membekali diri kita dengan pengetahuan, tahu kita bahwa Allah SWT ingin mengistimewakan kita dengan bulan Ramadan ini. Jadi ternyata puasa Ramadan itu syariat yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Artinya keistimewaan yang banyak itu hanya diberikan kepada kita. Oleh karena itu banyak kisah dalam hadis ketika seseorang itu diberikan kesempatan umur panjang untuk berpuasa di tahun itu, di bulan Ramadan itu, maka bedanya dengan orang yang walaupun ibadah sepanjang tahun, walaupun seumur hidupnya, tapi tidak menepati di bulan Ramadan, tetap berbeda. Nah, itu yang ada sahabat Thalhah bin Ubaidillah, salah satu di antara sahabat yang dijamin masuk surga, itu pernah bercerita bahwa dahulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 2 orang yang masuk Islam di hadapan Nabi sama-sama. Satu orang itu sangat giat, apa saja kegiatan, apa saja aktivitas Nabi selalu diikuti. Dan di tahun itu diserukan perang, diserukan jihad gitulah. Nah sahabat yang pertama ini ikut, sehingga mati syahid dalam peperangan itu. Nah sahabat yang kedua biasa-biasa saja, tapi diberikan kesempatan umur 1 tahun berikutnya baru kemudian meninggal. Nah, kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Talha yang sahabat Thalhah bin Ubaidillah yang bercerita ini, dia bermimpi
di satu malam itu bertemu dengan dua orang sahabat ini yang sudah meninggal itu. Dan biasanya kalau orang-orang yang mempunyai kejernihan hati itu, mimpinya itu seolah-olah real gitu, seolah-olah nyata. Dia bermimpi bertemu dan sedang berada di depan surga, digambarkan keindahan surga itu, bertemu dengan dua orang ini. Lalu kemudian tibalah pengumuman. Orang pertama, orang keluar dari pintu surga itu, kemudian memberikan pengumuman. Dipanggillah sahabat yang meninggal kemudian ini masuk surga. Tidak lama kemudian keluar lagi memberikan pengumuman. Sahabat yang kedua yang mati syahid ini baru dipanggil kemudian. Lalu kemudian keluar lagi petugas itu dan memberitahukan irji' fa innalaka ba'at gitu. Baliklah kamu dahulu karena belum waktunya kamu masuk ke dalam surga ini. Terbangunlah sahabat Talha bin Ubaidillah ini. Lalu kemudian dia menceritakan kepada sahabat-sahabatnya, saya bermimpi sahabat ini dari yang lain pun ingat. Tapi sahabat yang kedua meninggal setahun berikutnya itu dipanggil masuk ke surga terlebih dahulu. Sementara yang mati syahid yang pertama itu dipanggil kemudian. Nah, disitulah bagaimana mungkin, karena sahabat yang pertama itu mati syahid. Sementara orang yang mati syahid itu balasannya langsung diampuni semua dosa-dosanya. Kemudian dia diberikan syafaat, kesempatan untuk memberi syafaat 70 keluarganya masuk surga. Kemudian dia dinampakkan surga di hadapan matanya. Jadi bahkan balasannya itu langsung rohnya itu dibawa burung masuk ke surga gitu. Kemudian dia dinikahkan dengan 70 bidadari. Wah, kita sebanyak itu nggak sanggup melihat. Tapi kalau penduduk surga 70 bidadari, nah, itu luar biasa gitu kan. Nah, kalau yang perempuan dapat bidadara ya kan gitu. Nah, ini banyak sekali keutamaan, tapi kok masuk surganya kemudian gitu. Lalu kemudian sampailah kabar itu kepada Nabi SAW. Lalu kemudian para sahabat bertanya,